Shalom, Jemaat GKI Sangkrah dimanapun saudara berada. Jumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah hari ini, tanggal 24 November 2025. Mari sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah kami selalu belajar firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami mohon Engkau membuka hati dan pikiran kami. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Ibrani 11 ayat 1. Demikian. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat ini begitu sering kita baca, tetapi kadang-kadang kita lupa menerapkannya di dalam kehidupan kita. Ada sebuah gambaran ilustrasi demikian, Bapak Ibu. Ada dua orang bayi kembar yang sedang bertumbuh di dalam rahim seorang ibu, dan mereka berada di tempat yang terasa nyaman dan tenang. Suatu hari salah satu bayi dari bayi kembar itu berpikir tentang sesuatu yang belum pernah terbayangkan, sehingga dia berdiskusi dengan saudara kembarnya. Dia bertanya, "Saudaraku, apakah kamu percaya bahwa nanti setelah kita dilahirkan itu ada kehidupan yang baru?" Bayi yang kedua menjawab, "Wah, aku percaya sih ada kehidupan setelah dilahirkan, dan mungkin saat ini kita sedang dipersiapkan di dalam perut ini, di tempat ini, untuk menghadapi dunia yang baru nanti ketika kita dilahirkan." "Ah, omong kosong," kata bayi yang pertama tadi. "Nggak ada lah kehidupan setelah kita dilahirkan. Kehidupan macam apa itu?" "Aku nggak tahu pasti sih," kata bayi yang kedua. "Tetapi mungkin di luar sana akan ada lebih banyak cahaya. Atau barangkali kita bisa makan dengan mulut kita. Kita bisa berjalan, berlari dengan kaki kita. Atau indera kita yang lain, yang mungkin saat ini sih masih belum kita pahami." "Nggak mungkin lah," kata bayi yang pertama. "Kita itu hidup hanya bergantung pada tali pusar yang sangat pendek itu. Nutrisi yang dari tali pusar itulah yang menghidupi kita. Mana mungkin ada kehidupan setelah itu." "Tapi aku percaya kok," kata bayi yang kedua. "Ada kehidupan di luar sana yang barangkali berbeda dengan kehidupan di sini. Bahkan mungkin kita tidak akan membutuhkan tali pusar ini lagi." "Omong kosong lah," kata bayi yang pertama. "Kalau memang ada kehidupan di luar sana, kenapa tidak ada yang datang kemari dan memberitahu kita? Nyatanya kita hanya berdua di sini. Kelahiran itu bagiku adalah akhir dari segalanya. Setelah kita dilahirkan nanti, tidak akan ada lagi kehidupan. Yang ada hanya kegelapan dan keheningan." Aku juga nggak tahu pasti sih," kata bayi yang kedua. "Tetapi aku yakin nanti kalau aku sudah dilahirkan,
kita sudah dilahirkan, kita akan bertemu yang namanya ibu. Ibu? Kamu percaya ada ibu? Gak ada lah itu yang namanya ibu. Kalau ada, mana dia? Di mana? Saudaraku, kata bayi yang kedua, ibu itu ada di sekitar kita. Dia mengelilingi kita. Kita ada di dalam dia. Dan tanpa dia, kita tidak dapat hidup. Tapi kan aku belum pernah melihat yang namanya ibu itu. Di mana dia? Enggak adalah itu ibu, kata bayi yang pertama. Bayi yang kedua melanjutkan. Saudaraku, terkadang di saat kita diam dan fokus, kita bisa merasakan belayan ibu. Kita bisa merasakan kehadirannya. Kita bisa mendengar suara cintanya memanggil kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, percakapan itu berhenti dalam sebuah keheningan. Namun, bayi yang kedua tetap percaya ada kehidupan setelah mereka dilahirkan. Ada sesuatu yang besar menantikan mereka. Meskipun saat ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Dan sementara itu, bayi yang kedua, bayi yang pertama masih terjebak pada ketidakpercayaannya. Dia tidak bisa menerima bahwa ada sesuatu di luar sana, ada kehidupan yang berbeda menanti mereka setelah dilahirkan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah ini bercerita tentang iman dan keyakinan. Bahwa iman tanpa pengharapan tidak ada gunanya. Itulah iman. Kita memiliki iman supaya kita berpengharapan. Dan kita bisa membuktikannya. Sesuatu yang tidak kita lihat saat ini, namun di kemudian hari kita bisa menikmati itu. Bayi yang pertama menggambarkan mereka yang hanya percaya kepada apa yang dilihat dan mereka temui saat ini. Tidak ada percaya kehidupan selain di dunia ini. Sedangkan bayi yang kedua menggambarkan mereka yang percaya pada hal-hal yang saat ini tidak terlihat, namun dapat dirasakan. Diharapkan ada kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sekarang. Dari kedua bayi ini, manakah yang menggambarkan diri kita? Mungkin banyak yang masih seperti bayi yang pertama, yang hanya percaya pada sesuatu yang dapat dilihat dan dijalani saat ini. Apa yang bisa dibuktikan dan dilakukan saat ini. Namun, tidak ada sesuatu yang lebih baik di luar sana setelah kehidupan ini. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa ada kehidupan, kelahiran, kehidupan setelah kelahiran. Dan itu berbeda dengan kehidupan di dalam rahim. Kita juga percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar setelah kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Sesuatu yang mungkin tidak bisa kita pahami, tidak kita mengerti sepenuhnya. Namun dapat kita rasakan, dapat kita imani dan yakini bahwa itu ada. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, jika saat ini hidup kita terasa gelap dan tidak pasti, ingatlah, ada sesuatu kekuatan yang mengelilingi kita, menaungi kita, memelihara kita. Meskipun kita tidak bisa melihatnya saat ini, namun yang kita butuhkan terkadang hanya diam, berdoa, fokus, dan mendengarkan. Kita luangkan waktu sejenak untuk merenung dalam keheningan.
ketika kita berada dalam kondisi hening, fokus, doa, dan mendengarkan, maka kita akan mendengar sapaannya. Kita dapat merasakan kehadiran cinta kasih Tuhan. Selamat beriman, selamat meyakini firman Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Biarlah kami selalu beriman kepada Tuhan dan meyakini bahwa Engkau ada di sekeliling kami dan menjaga kami. Hingga saatnya nanti kami dilahirkan dalam kehidupan yang baru. Di dunia yang baru, yang tidak kami mengerti dan kami pahami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.